Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam makom Majelis Dzikir Marifatullah Jakarta, tentunya dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas hakikat ilmu amal dan ibadah. Para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang bermujahadah kepada Allah atau berjuang kepada Allah dalam memperjalankan rohani kita kepada Allah, ada hal-hal dan kiat-kiat hakikat yang wajib dilaksanakan, yaitu menunda kebatilan, membinasakan kebatilan, menghilangkan kebatilan untuk menuju yang hak. Apa yang dikatakan kebatilan? Sesuatu yang bersekutu dengan Allah di dalam melakukan ikhtibar diri. Yang bersekutu yang dimaksud adalah tiadalah kodrat melainkan kodrat Allah semata. Ini yang harus kita perhatikan. Maka dari itu, mentajalikan suatu perbuatan ma'rifat harus dengan jalan yang diridhoi, yaitu jalan tersirat, siratal lazi, yaitu jalan yang tidak ditempuh oleh orang tetapi ditempuh oleh diri sendiri. Untuk mencapai yang tersirat ini adalah sangat wajib. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tidak mudah kalau memang harus dijalani, tapi yang mudah itu disebut dan dikalamkan. Maka kita wajib menjalankan jalan yang tersirat, bukan ma'rifat tanpa jalan tersirat. Ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ma'rifat kita tidak melalui jalan yang tersirat. Apa yang dikatakan tersirat? Leburnya yang nyata, berdirinya yang hak. Jalan yang hak inilah yang dikatakan jalan tersirat. Jadi marifat
terutama menghilangkan keakuan diri, ini butuh jalan tersirat yang akan dipandu oleh mata batin ainul basirah. Jadi tidak mudah menghilangkan keakuan kita, harus ada dasar kodrat tersiratnya. Tidak boleh dengan keputusan ma'rifat yang takhabur. Contoh ma'rifat takhabur itu apa? Lenyap semuanya wujud satu sisi, lenyap semuanya maujud, maka bangkitlah wujud. Kalau hanya iktikad bisa menembus aras Allah, untuk apa gunanya ibadah? Untuk apa gunanya Al-Quran? Untuk alat pencari. Maka dari itu jamaah sekalian, kita harus berpikir dengan baik sebelum melakukan pekerjaan yang sangat bernilai ini. Menjadikanlah maujudun illallah itu tidak bisa dengan iktikad dan ma'rifat, tetapi harus dengan jalannya ma'rifat, yaitu ma'rifat yang menempuh jalan tersirat. Pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, kita akan mencoba mempelajari wawasan menghilangkan si wujud diri dan memunculkan sesuatu yang berdiri. Maujud harus sirna menjadi wujud, dan wujud kembali kepada rahasia. Bagaimana kita bisa melaksanakan penempatan itu? Salah satu yang akan menjadi topik kita pada saat ini adalah menghilangkan, yaitu sifat nyata keumatan dan memunculkan sifat nyata diri yang hak. Kalau kita memunculkan diri yang hak adalah si wujud diri. Wujud diri adalah diri sifat. Diri sifat adalah sifatku sendiri. Berarti sirnalah pengakuan, lahirlah yang berkalam, akulah Tuhan. Dalam menghindarkan takhabur pada ibadah, pengakuan ketuhanan ini tidak dipikul oleh umatnya, tetapi dipikul oleh kehambaan dirinya sendiri. Tajalli seperti ini kita harus tahu jalan tersiratnya. Kita harus mengenal jalan tersirat menghilangkan keakuan diri tadi. Itulah yang akan dituntun oleh ma'rifat. Mata batin Allah melihat proses hakikat yang dilakukan oleh sebuah diri, munculnya sesuatu yang berdiri dalam diri. Ibarat kita melihat seekor tikus keluar dari sebuah lubang, maka kita harus melihat lubang itu dari jauh, baru kita bisa melihat ada yang keluar di lubang tersebut. Artinya pandangan harus berdiri sendiri, melepaskan kepemilikan hak dirinya. Tinggallah hanya sebuah pandangan yang menyaksikan terjadinya perbuatan Allah pada dirinya. Yang mengamalkan semua itu adalah pandangan. Jadi mana yang dikatakan tersiratnya
Makrifat yang akan didirikan di kodrat tersirat di saat kita menghilangkan keakuan kita. Inilah yang selalu menjadi kendala besar bagi seorang ma'rifatullah. Kalau ma'rifatnya tidak menemui jalan, hanya berangkat dengan iktikat seorang umat, ini adalah kebatilan. Itu yang bersifat batil. Tapi kalau kita sudah tahu bagaimana melihat lau mahfuz yang terjadi dari perjalanan menghilangkan diri tersebut, diri keumatan. Apa yang dikatakan diri keumatan? Alam bergantung kepada nur, kodratnya jasad bagi diri. Semua hayat bergantung kepada zat rohani bagi diri. Semua batin yang memperlihatkan alam ini ada pada nyawa. Itu pun harus kita mengerti cara jalan tersiratnya. Bukan ma'rifat tanpa jalan tersirat. Ini harus benar-benar diperhatikan. Maka dari itu para hadirin dan jamaah semuanya, kita kembali mengingat sejarah atau jabariyah dari perjalanan inna lillahi pada sifat lau mahfuz yang bersifat kodrat ayat. Karena ayat menuju hayat, inilah ibadah, inilah amalan. Tapi kalau yang kodrat tidak menjadi ayat, bagaimana ayat bisa hidup tanpa hayat? Maka dia harus kembali kepada hayat. Berarti jasad harus kembali kepada ayat. Apa ayatnya jasad yang terlihat? Adalah aftar, alif yang nyata tersurat, yaitu alif yang nyata. Nah, kita ingat kembali wujud dan maujud. Bagaimana timbulnya alif ini awal kejadian? Harus kembali alif ini kepada awal kejadian lagi, yaitu dengan kembali. Dulu dia ada berupa kosong, dikatakan kosong dia ada. Setelah itu kita ingin membuat alif. Setelah menerima kekosongan, maka kita menulis untuk memulai membuat alif. Ternyata terjadi titik di atas kertas, berarti sudah ada wujud dalam kosong. Setelah ditarik ke atas jadilah alif, maka sesuatu yang berdiri, nyatalah dia. Apa yang nyata? Inilah rahasia yang terlihat. Alif aftar, sifatnya alam atau nyata, basmalah dalam kajian, bukan bismillah. Nah, di dalam kenyataan tadi, lahirnya dengan bismillah, kembalinya harus dengan bismillah, menghilangkan si wujud diri dengan diri yang hak. Karena tiga-tiga itu, mulai dari kosong sukun, mulai dari wujud titik, dan maujud berupa hayat bentuk, maka ini harus kembali. Bentuk hayat yang nyata aftar kembali menjadi titik, wujud kembali menjadi kosong. Dengan mengembalikan bismillah, hakum bali bismillah, baru kita kembalikan ke dalam dengan tarikat. Alif aftar, dengan tarikan semua hak yang nyata lenyap di dalam wujud, yaitu ada, tapi hilang nama
hilang asma yang hanya ada wujud. Itu titik. Dan titik hilang ke dalam kosong, lebur menjadi kosong, itu dinamakan sukun. Karena sukun itu adalah diri yang tersirat yang disebut dengan kata ihsan. Kosong itu sudah menjadi diri yang sifat atau tersirat, dinamakan ihsan. Di dalam ihsan tadilah kita mendirikan sesuatu maujudullah, zat Allah, asal diriku jadi. Nah itu dia, zat Allah, asal diriku jadi, dengan kekuatan Al-Fatihah. Dipanggil oleh bi alaihim, muncullah ta'alaihim, yaitu diri aftar. Kalau menenggelamkan, aftar hilang, maka muncullah ba'dal. Itu yang dikatakan sifat diri batin. Kalau dia sudah hilang, disitulah kamu berdiri dalam keihsanan Allah. Dan disinilah kamu ingin menghadirkan zatnya Allah sebagai asal dirimu jadi sebagai hambanya. Maka akan muncul sebuah kodrat, yang mana kodrat itu adalah kodrat Allah semata, bukan dirimu. Jadi kiat dalam menghilangkan diri harus punya tersiratnya. Apa tersiratnya? Kembali aftar kepada ma'dal, di jalan bilah. Kembali dia menjadi batinnya Allah. Itulah yang dikatakan ihsan. Di dalam kekosongan tadi sukun, itulah ihsan. Sukun itu ihsan, yaitu diri yang sifat atau dikatakan batin. Jadi kiat dari jalan tersirat menentukan kebenaran sebuah marifat. Jangan sampai marifat terjadi tidak berdasarkan jalan tersirat. Karena tujuan marifat adalah memperjalankan di jalan tersirat, bukan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itu tidak ada hak marifat, karena marifat adalah sebuah pandangan yang menyaksikan. Makanya butuh jalan tersirat. Begitu para hadirin dan jamaah di dalam kita menjalankan masa ma'rifatullah kepada Tuhan. Menjalankan masa ma'rifatullah kepada Tuhan ini dibutuhkan suatu kebenaran. Kebenaran sebuah ilmu dibutuhkan dalil. Kebenaran dalil sebuah wujud dibutuhkan wali. Wali itulah maujudullah yang akan memberikan amanah kepada semua umat. Hati-hati memperjalankan diri harus dengan ahli diri. Tanpa ahli diri, diri tidak akan bisa bergerak dan berjalan. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Selalulah kita mencari kebenaran dari apa yang ingin kita lakukan di jalan Allah. Jangan melakukan baru ingin mencari kebenaran, tapi carilah kebenarannya dulu, barulah kita melakukan. Ibarat sebuah berkata, berpikir dulu baru berkata. Jangan kita berkata baru berpikir. Begitu juga bermakrifat. Carilah jalan tersirat dulu, baru bisa marifat dimunculkan. Maka dengan ini para jemaah hadirin kaum muslimin dan muslimat, hal-hal yang bersifat tajalli ini betul-betul wajib
diketahui jalan tersirat lebih awal sebelum ma'rifat memperjalankan. Ma'rifat adalah batin kabirnya Allah. Dia bisa memperjalankan rohani, bukan pandangan kita. Untuk itu para jemaah, jangan sampai apa yang dijalankan beribadah terbuat imbas kehidupan. Kehidupan yang membuat terjadinya kafir sindik, kekafiran rohani, membuat kehancuran hayat kehidupan diri. Maka dibutuhkan kebenaran tajalinya, yaitu jalan tersirat sudah ada sebelum ma'rifat berbuat. Begitulah kita. Kalau kita memang mentiadakan aku dengan jalan ma'rifatullah, maka walazina jahadu fitna la'adiyahum subulana. Ankabut 69. Bersungguh-sungguh di jalannya dulu, di jalannya, mencari jalan, bukan menciptakan jalan dengan pandangan, tapi mencari jalan yang hak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selamatkan dirimu dengan sebuah kebenaran. Mudah-mudahan ma'rifatmu sampai kepada Allah. Ma'rifatmu sampai kepada Allah, karena ma'rifat itulah yang terdengar oleh Allah. Kata-katamu tidak akan pernah Allah dengar, karena Allah tidak bersifat pada sifatnya manusia, tapi dia bersifat pada sifatnya sendiri. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Tidak mudah menghilangkan keakuan diri kalau tidak ada dalil tersiratnya. Hak kembali bismillah. Kalau memang datang Allah berwujud pada sifat aftar zahir, maka Allah kembali kepada wujud billahnya, batinnya sendiri. Pulang pergi Allah, turun naik dengan Allah, af'al dengan Allah, la maujudun illallah. Kalau kita tidak bisa melihat jalan tersirat, semua akan sia-sia. Ma'rifat bukanlah suatu adab nekat, tetapi adab yang beriktikat. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah yang ingin melanjutkan dan mendapatkan bimbingan ma'rifatullah dengan benar. Silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi telepon YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah kita selalu berbagi dan mendapatkan tayangan belajar 1 minggu 1 kali live Zoom, insya Allah. Mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita demi meningkatnya derajat diri dan martabat ibadah. Kalau derajat dirimu rendah, maka martabat ibadahmu akan rendah. Kerajinan bukan menjadi jaminan, tapi ketakwaan yang berilmu adalah jaminan, karena ibadah bisa dikembalikan. Jadilah manusia pilihan Allah, dan hindarkanlah manusia yang dibuang oleh Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah apa yang kita sampaikan dengan tulus kita berbagi. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan jadikanlah orang yang belajar itu melebihi diri kita sendiri, dan jadikanlah diri kita mulianya seperti engkau yang memuliakan diri sebelum kita. Maka doa itu sangat tulus dan ikhlas. Jangan merasa bisa di depan orang banyak tapi tidak bisa di depan Tuhan. Lebih bagus kamu bisa di depan Tuhan tapi merasa tidak bisa di depan orang banyak. Maka kamu lepas dari takhur dan sombong, insya Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.